Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah langkah kita menuju kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah batin kita untuk mengingat Allah taala, dipermudah langkah kita menuju kebaikan-kebaikannya, didekatkan dengan orang-orang baik, didatangkan dengan orang-orang baik, dan dikumpulkan dengan orang-orang baik, insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan menguak tentang fenomena orang tidur kalau dirias atau dicoret-coret lah, itu kan, itu tidak akan kembali lagi semuanya, benar atau tidaknya nanti kita akan tanya jawab dengan goib yang tahu tentang itu. Sebelum kita menuju konten, kita maklumat, pemberitahuan kepada ikhwan, saudara-saudariku yang menonton atau yang nge-share atau semuanya yang mau ikut andil dalam kegiatan akhir bulan Majelis Al-Husain Santri Batim, santunan anak yatim, bisa menghubungi admin atau langsung transfer ke rekening yang ada di maklumat tersebut. Jadi menyisihkan sedikit untuk anak-anak surga, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk diparkir. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khair semuanya yang masih setia dalam konten Santri Batik. Jadi langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dari kopajin mungkin sangat percaya nirwana. Assalamualaikum malaikat. Ini adalah cerita gue yang tahu tentang yang saya sebutkan. Allah hadir sinkron maafkan saya sampaikan suatu dengan siapa? Bangsa apa? Bangsa Jin. Maksudnya apa? Aku sangat halus sekali. Sangat halus. Iya. Oh, bentuknya sangat halus. Iya. Sehalus apa? Kamu mendengar yang namanya roh? Roh? Iya. Iya. Itulah aku. Iya. Sampai dari mana? Atau tempat tinggalnya dari mana? Atau kebiasaannya tinggal di mana? Atau datang dari mana? Jasad seseorang yang sudah meninggal. Jasad seorang yang sudah meninggal. Iya. Apa bisa datang sini? Aku sendiri nggak tahu. Ada yang menggerakkan saya sampai di sini. Jasad orang yang sudah meninggal. Yang meninggal sudah lama atau baru? Belum begitu lama. Kok bisa didampingi orang yang sudah meninggal? Aku nggak mendampinginya. Terus? Tapi aku rohnya. Hah? Rohnya. Gimana yang benar? Ruhnya jin, ruh yang benar yang
mana? Roh. Jin yang berhubungan dengan roh. Iya. Atau jin yang menyerupai dengan roh. Ya itulah yang tepatnya. Jin yang menyerupai dengan roh. Roh Iya. orang yang sudah meninggal. Iya. Oke. Jadi ini yang saya tanyakan, benar-benarannya seperti apa yang kamu ketahui, hanya bisa bicara jujurun fakun. Jika ada indikasi kebohongan, langsung terbakar tubuhnya kun fayakun. Kebenarannya gimana? Atau yang sampai yang ketahui tentang orang kok kalau misalnya sedang tidur terus dirias wajahnya atau dilukis wajahnya atau dicoret-coret wajahnya, itu beneran tidak bisa mengenali lagi ruhnya atau lewat, itu seperti apa? Coba dijelaskan. Secara roh dia mengenali, tapi kadang emang ada yang apa namanya ya, nggak mau lagi masuk ke situ karena apa, lupa dengan jasadnya yang pas, yang tadinya itu yang tadinya itu kan misalnya masih sempurna, belum dicoret-coret, terus dicoret-coret itu emang kadang membuat lupa itu si roh atau arwahnya itu. Kadang emang ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya orang yang dicoret-coret mukanya, ruhnya nggak kembali lagi. Iya, seperti itu yang saya ketahui. Tapi ada juga yang emang kalau dicoret-coret wajahnya, ruhnya tidak kembali lagi. Benar seperti itu. Benar. Iya. Makanya jasad manusia itu kalau pas lagi tidur jangan buat mainan. Itu kadang berbahaya, akibatnya bisa fatal juga. Nah, tadi kan sampean bilang tidak semua yang seperti itu. Nah, terus yang seperti apa? Atau manusia atau orang-orang yang seperti apa? Kalau dalam tidurnya diganggu, misalnya seperti itu, diganggu dalam artian tadi dicoret-coret, terus ruhnya nggak kembali, atau punya spek sendiri. Ya biasanya kalau tidur ya harus berdoa dulu, itu biasanya aman dari apa saja. Terutama itu, apalagi orang-orang yang sudah mendekatkan diri pada ilahi itu lebih aman-aman lagi. Kan hatinya bisa bergerak sendiri, zikrullah gitu. Iya, ada sambungan dengan yang penciptanya, jadi aman. Iya. Nah, ya, yang saya tanyakan tadi, orang-orang yang bagaimana, atau mungkin dalam klinik kejawaan punya wetonnya ini atau ini, itu kalau memang tidur harus ini gitu. Kalau diganggu itu akan seperti ini. Ya itu kalau diganggu kan jadinya bisa fatal, bisa gila juga kan. Nggak masuk itu apanya, arwahnya, yang orangnya asli itu nggak bisa masuk ke jasadnya. Kadang kan namanya itu bisa pergi kan, pas kalau lagi tidur itu pergi kemana gitu. Ya kalau masalah weton atau apa itu nggak pengaruh. Itu yang saya mengerti begitu. Kalau tidur itu ya harus pertama biar aman itu, yaitu tadi berdoa.
Dia berdoa kepada Sang Penciptanya. Iya. Lah bukannya dalam roh itu sendiri berbeda? Apa ada sangkut pautnya dengan bangsa gaib yang memang sengaja menghilangkan atau menyesatkan roh tersebut biar nggak kembali? Iya, itu ada sambungannya. Kadang ada yang suka jahil, itu bangsa-bangsa kayak gitu kan, suka kalau orang dijahil kan malah suka. Ya, dia nimbrung namanya apa itu, ngikut itu. Ada emang bangsa-bangsa yang apa ya, lembut, bangsa-bangsa yang belum apa ya, muslim lah, itu kadang bisa menipu daya kayak gitu. Ya. Jadi emang ada sangkut pautnya. Iya, jelas itu. Makanya tadi kan aku bilang di pertama itu, kalau mau tidur harus berdoa. Iya. Ya kalau itu kejadian kepada anak kecil gimana mau berdoa, orang belum tahu? Biasanya kalau anak kecil itu lebih ada yang apa namanya, membimbing itu sebenarnya. Ada yang apa ya, menjaga cara tidak langsung itu. Lebih kuat energinya anak kecil itu. Biasanya lebih aman. Kan kadang dari orang tuanya kan udah berdoa, itu kan ada sambungannya ke anak kecil itu. Jadi tetap ada orang tuanya juga yang berdoa seperti itu, misalnya anaknya tidak berdoa. Iya, namanya orang tua ya harus doain anaknya mau tidur ya biar selamat, biar nyenyak, nggak diganggu bangsa-bangsa lelembut, bahasa Jawanya lelembut, ya, makhluk-makhluk halus itu. Iya. Tapi ini ada beberapa yang kejadian juga yang tidak kembali rata-rata atau mengalami mati suri, itu sama tidak? Itu juga rata-rata juga anak kecil. Itu gimana itu? Mati suri itu sebenarnya itu apa ya? Ya emang ada bangsa lain yang menginginkan rohnya untuk ikut dia itu. Jadi beda kasus dengan kalau yang saya sebutkan tadi, dicoret-coret itu beda kasus lagi. Iya, kan itu buat mainan sama bener-bener itu. Kalau namanya itu tadi apa tuh sebelum mati itu, mati suri itulah ya. Emang begitu, ada yang menginginkannya itu. Tapi emang kadang ya dikembaliin lagi kan nyawanya itu. Gitu yang saya tahu. Terus lebihnya biar tidak terganggu, atau cara biar tidak terkena, misalnya sudah diganggu nih, namanya kadang kan tidur di luaran diganggu sama anak-anak yang lain gitu, terus dicoret-coret nggak sengaja. Iya. Biar tetap kembali lagi gimana, bisa tidak? Atau emang anaknya anak-anak khusus sendiri gitu? Atau orangnya memang orang khusus? Ya biasanya panggil itu orang-orang pinter atau orang-orang yang khusus. Ya mungkin kalau kados jenengan niku nggih, kados sing nggih saged niku kan niku napa dipendet napa ruh niku kangge mainan bangsa-bangsa lelembut niku kan. Niku nggih nek kados jenengan sing
kula tangkep sing panjenengan pelajari nggih niku saged. Nggih, dah. Terima kasih. Saya mau sedikit kasih wacananya atau keilmuannya yang sudah di-share di sini. Terima kasih. Silakan kembali. Ya mohon maaf ini saya ya. Aduh, banyak bicara ini aku di sini. Mohon maaf kalau nggak pas ngomongnya itu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Monggo. Matur nuwun saderenge sampun kampir ten majelis ingkang sae niki nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Tak sekali ilmu. Nggih, pun. Alhamdulillah, itu sedikit wacana, semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil. Tetap undur maqara wa tandur maqal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.